Malam tahun baru yang membekukan cerita dibuka pada suatu malam tahun baru. Salju turun dengan lebatnya menyelimuti kota, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di tengah keramaian orang-orang yang bersuka cita menyambut tahun baru dengan wajah berseri-seri, tampak seorang gadis kecil berpakaian lusuh berjalan sambil menggigil. Ia menyodorkan dagangannya kepada setiap orang yang lewat. Korek api, apakah ada yang mau beli korek api? Tanyanya penuh harap. Namun, orang-orang terlalu sibuk dengan kebahagiaan mereka sendiri dan sama sekali tidak mempedulikan gadis kecil itu. Di tengah rasa dingin dan penolakan, pikiran gadis kecil itu melayang ke masa lalu, ke hari-hari di mana ia masih merasakan kebahagiaan sejati. Ia teringat pangkuan hangat sang nenek yang sangat menyayanginya. Neneknya adalah sosok yang lembut, selalu menceritakan dongeng-dongeng indah untuknya. Salah satu dongeng yang paling ia ingat adalah tentang bintang di langit. Sang nenek pernah berkata bahwa jika ada bintang yang jatuh, itu tandanya ada sebuah jiwa yang sedang dijemput menuju pangkuan Tuhan di surga. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sosok yang paling ia cintai, sang nenek, dipanggil oleh Tuhan. Kepergian neneknya menjadi awal dari penderitaan panjang gadis kecil itu. Ia kini tinggal bersama ayahnya yang kasar dan tidak kenal belas kasihan. Sang ayah memaksanya bekerja di jalanan, mengancamnya agar tidak berani pulang jika korek apinya belum terjual habis. Hari demi hari dilalui gadis itu dengan berat. Hujan maupun badai salju tak menghentikannya untuk terus berjualan. Sesekali ia memang menemui keberuntungan, seperti saat seorang pria baik hati memberinya uang lebih dan mengucapkan Selamat Natal padanya. Namun, hari-hari di mana korek apinya sama sekali tidak laku jauh lebih banyak. Jika ia pulang tanpa membawa uang, ayahnya tidak segan-segan memukulnya dan membiarkannya kelaparan tanpa makan malam. Kembali ke malam tahun baru saat ini, sang ayah mengusirnya keluar rumah untuk menjual semua sisa korek api agar mereka bisa membeli makanan untuk tahun baru. Gadis itu tidak punya pilihan selain pergi. Ia bahkan hanya mengenakan sepatu usang milik ibunya yang ukurannya kebesaran, yang lebih baik daripada tidak memakai apa-apa di tengah badai salju. Gadis itu terus berjalan tertatih, menyusuri lorong-lorong kota yang dingin. Salju semakin tebal, kakinya kebas, dan perutnya sangat lapar hingga ia nyaris tidak kuat melangkah lagi. Tak satu pun korek apinya terjual malam itu. Ia membayangkan betapa marahnya sang ayah dan pukulan yang akan ia terima jika ia pulang dengan tangan kosong. Ia memutuskan untuk berlindung di sebuah sudut jalan, menggigil hebat di telan hawa beku. Karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa dingin yang menusuk tulang, gadis itu berpikir, jika aku menyalakan satu batang saja, mungkin aku bisa sedikit menghangatkan diri. Meski takut ayahnya marah karena membuang barang dagangan, rasa dingin itu mengalahkannya. Ia menggesekkan satu batang korek api. Sret, api kecil menyala. Ajaibnya, dari nyala api kecil itu, ia merasakan kehangatan yang luar biasa. Seolah-olah ia sedang duduk di depan sebuah tungku perapian yang besar dan nyaman. Namun saat api padam, tungku itu menghilang dan hawa dingin kembali menyergapnya. Ia buru-buru menyalakan korek api kedua. Kali ini, cahaya api membawanya ke sebuah ruangan pesta yang megah. Terdengar alunan musik yang indah, ia tersenyum gembira, melupakan sejenak penderitaannya. Korek api kembali padam, dan ia menyalakan yang berikutnya. Pemandangan berubah menjadi hal yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Sebuah pohon Natal yang sangat besar
dan berkelap-kelip indah. Di bawahnya terdapat mainan beruang yang lucu. Tiba-tiba, Santa Claus muncul menyapanya, membawanya terbang melintasi langit malam yang dipenuhi bintang. Namun lagi-lagi, saat api mengecil, semua kemegahan itu perlahan memudar. Dalam keputusasaan, karena tak ingin bayangan-bayangan indah itu pergi, ia menyalakan korek api lagi. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Dari dalam cahaya api yang terang, muncullah sosok yang paling ia rindukan, neneknya. Gadis itu menangis bahagia. "Nenek! Nenek!" Karena takut neneknya akan menghilang saat apinya padam, seperti bayangan tungku dan pohon Natal, gadis itu dengan cepat menyalakan seluruh sisa korek api yang ia miliki sekaligus, menciptakan cahaya yang sangat terang benderang. Di bawah cahaya terang korek api itu, sang nenek tersenyum dan merengkuh cucunya dengan penuh kehangatan. Gadis kecil itu memohon agar neneknya tidak meninggalkannya lagi dan membawanya pergi dari dunia yang dingin ini. Sambil memeluk erat, sang nenek kembali menceritakan dongeng tentang surga, tempat di mana bunga-bunga indah mekar dengan harum, tempat di mana tidak ada lagi rasa lapar, rasa dingin maupun ketakutan. Jiwa gadis kecil tersebut perlahan terangkat bersama sang nenek, membumbung tinggi menuju surga, menemui Sang Pencipta dalam kedamaian abadi. Matahari pagi di tahun baru akhirnya terbit. Orang-orang kota yang keluar rumah menemukan pemandangan yang menyayat hati. Gadis kecil penjual korek api itu tergeletak kaku tak bernyawa di sudut jalan, dikelilingi oleh batang-batang korek api yang telah habis terbakar. Orang-orang berkumpul dan mengasihaninya, mengira ia mati kedinginan saat mencoba menghangatkan diri. Mereka hanya melihat akhir yang tragis, tanpa pernah tahu betapa indah pemandangan yang dilihat gadis itu di saat-saat terakhirnya. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa kini, sang gadis penjual korek api telah menyambut tahun baru dengan kebahagiaan yang sesungguhnya di surga bersama nenek yang sangat disayanginya. Cerita ditutup dengan suara batin sang gadis yang bergema penuh cinta. "Aku sangat menyayangimu, nenek."